الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jemaah salat asar Masjid Al-Quran Islamiyah Universitas Indonesia Rahimahullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada sore hari ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat asar berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Di antara kata-kata atau kalimat thayyibah yang terdapat di dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah salawat. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, berselamatlah kamu kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Makna salawat, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad di sini adalah pujian atau pengagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking mulianya Nabi Muhammad ini, Allah sampai berselawat kepada beliau. Bukan berarti tandingannya Allah, tapi karena wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang amat luhur, sehingga menjadi contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian sholawat yang dilakukan oleh malaikat, yaitu permohonan ampunan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bagi kita, salawat bagi orang-orang mukmin yang diucapkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Memohon keberkahan dan salam penghormatan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan
kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah sendiri aja itu sampai bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memerintahkan kepada umat manusia, kepada orang mukmin untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salawat kepada Nabi Muhammad menjadi salah satu rukun sholat. Kalau kita di waktu tahiyat, habis at-tahiyatul, habis itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habis itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minimalnya Allahumma shalli ala Muhammad. Namun dalam ini yang disunahkan membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah itu juga memuji, Allah juga bersolawat kepada selain daripada Nabi Muhammad. Ini menarik. Siapa itu? Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berkata, Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh salawat, pujian dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat sebelumnya apa? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika seseorang yang ditimpa musibah, kemudian dia ngomong, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bukan doa. Dalam hatinya ada kesadaran bahwa kita semua itu emang kembali kepada punyanya Allah dan bakalan kembali kepada Allah. Kehilangan harta, kehilangan kendaraan, uang yang melekat pada diri kita, apalagi keluarga, semua pasti akan meninggalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gagal gantian saja. Kemudian di sini makna yang terdapat sholawat di dalam ayat ini adalah Allah memberikan sholawat pujian kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Kalau kita perhatikan musibah yang menimpa diri kita atau keluarga kita atau orang terdekat kita, pasti muaranya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji, melihat bagaimana kalau diri seperti ini masih sabar atau tidak. Kalau kisi-kisi yang ada di dalam surat Al-Ankabut, setiap orang yang beriman, orang yang mengakui bahwa Allah adalah Rabb, Allah adalah Tuhan, dia pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Hasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyakulu amanna, apakah mereka akan mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Berarti siapapun diri kita yang memiliki keimanan kepada Allah,
bahkan mengikrarkannya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayangnya, jadi ketika ada orang yang sampai sabar mendapatkan ketika ditimpa musibah, kemudian Allah kagum sama orang kayak gini, dia bisa mengembalikan apa-apa yang telah sebenarnya emang bukan milik dia, tapi emang dikembalikan kepada Allah. Emang punyanya Allah, mau gimana lagi? Ya emang ya sudah, terserah Allah saja. Tapi ya mungkin ringan di mulut ya, tapi hakikatnya emang berat ya. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan pahala orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan dari orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Kalau sholat ada dapat 27 tingkat. Kalau sendirian berarti 1. Baca Quran ada nih, 1 hurufnya 10 pahala, 10 kebaikan. Kalau 10 berarti 100 kebaikan dan seterusnya. Berbeda nih dengan sabar dan juga puasa. Kemudian beberapa hadis yang mengenai sholawat kepada keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yakni pertama, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Jadi barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, wahidatan, sekali saja, maka Allah sallallahu alaihi, maka Allah akan bersolawat memuji orang tersebut 10 kali. Bayangkan saja, sallallahu alaihi Muhammad, begitu ringan, tapi Allah dengan cepatnya merespon. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita nyari di Sahih Muslim, nemu man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Jadi kemudian yang kedua, hadis mengenai kedekatan dengan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Aqrabukum, orang-orang yang paling dekat di antaramu, minni, kepadaku, kata Rasulullah, yaumal qiyamah, nanti di hari akhir, di hari kiamat, adalah siapa? Aktsarukum alayya, orang yang paling banyak, alayya, kepadaku, apa yang banyak? Salatan, bersalawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tidak ada faedah, tidak mungkin salawat itu bahkan masuk di dalam rukun salat. Luar biasa. Kemudian banyaknya salawat menjadi tanda cinta kepada Nabi dan akan mendekatkan kita kepada syafaatnya di akhir. Kemudian yang terakhir, beberapa hikmah dari salawat ini adalah pertama, dari salawat tersebut kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini bukanlah manusia biasa. Bahkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, meskipun ada surat Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memanggil langsung namanya. Nah, ini salah satu bentuk kemuliaan bagi kita yang sudah beristri. Jangan sampai kita manggil nama istri kita dengan namanya. Itu kurang apa ya? Kurang mulia. Alangkah baiknya dia, istriku, sayangku, kasihku, cintaku. Banyak panggilan yang seperti itu. Dan
Sri atau itu kurang etis. Istri bukan teman biasa, dia teman hidup yang menemani kita di dunia sampai nanti di akhirat. Jadi Allah saja tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan langsung wahai Muhammad, tidak pernah. Tapi ya ayyuhan nabiyyu, di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dengan kata ya ayyuhar rusul, seperti itu dan lain sebagainya. Bahkan nama Nabi Muhammad itu banyak, ada Toha, Yasin dan lain sebagainya, Mustafa dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mendorong umat untuk bersolawat. Jadi hikmah dari Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah memerintahkan kita semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad supaya kita semua itu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi bukti dari kita cinta kepada seseorang itu dengan banyak mengingatnya. Kita cinta kepada Allah, banyak ingat kepada Allah. Kita cinta pada si tambatan hati kita, kita pasti ingat banyak nih. Ya Allah, dia lagi ngapain? Ya Allah, kita sama cinta Allah, ya alhamdulillah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah. Yang terakhir, penghiburan pada orang-orang yang sabar. Selama tersebut dalam firman Al-Quran ayat 157 adalah Allah menegaskan bahwa orang-orang yang sabar mendapatkan selawat, pujian, dipuji, langsung diapresiasi sama Allah. Luar biasa Anda kalau itu adalah ucapan sesama makhluk. Tapi ini beda, selawat Allah kepada hambanya itu adalah apresiasi tertinggi dari pencipta kepada yang diciptakan. Luar biasa. Allah, mudah-mudahan kita bisa belajar bersabar menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi murid, menghadapi dosen, atasan, bawahan dan lain sebagainya. Justru segala sesuatu yang ada di sekitar kita bagaimana bisa menjadi sarana untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama memperbanyak selawat dan tentunya dengan mempelajari sirah Nabi, mempelajari bagaimana kita bisa cinta kalau kita tidak tahu, mempelajari sejarahnya, perjuangannya, meneladaninya, sehingga kita bisa mendawamkan bersalawat kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pertemuan pada saat dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.